Shalom, saudara-saudara, memasuki Minggu Prapaskah ini menjadi sebuah momen yang indah bagi setiap kita. Untuk kita merenungkan tentang keajaiban dan kedalaman kasih Kristus kepada setiap kita orang-orang berdosa. Melalui penderitaannya dan pengorbanannya di atas kayu salib. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia dan kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah kami untuk kami menjadi orang-orang percaya yang boleh memahami kebesaran kasih-Mu dan senantiasa hidup dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 1-2. Kemudian disambung dengan ayat 6-9. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan." Ayat 6-9. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya. Dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang telah dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Amin. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Melalui pengalaman, seharusnya orang bisa mempelajari banyak hal dalam hidupnya. Salah satu cara unik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam melatih para muridnya adalah belajar melalui pengalaman. Yesus ingin agar para muridnya mengamati apa yang dia lakukan dan belajar dari apa yang mereka amati. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan sekitar 4.000 orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Sungguh menarik dan menakjubkan saudara-saudara, bahwa makanan yang sangat sedikit itu ternyata bisa mengenyangkan 4.000 orang, bahkan masih ada sisa 7 bakul roti. Saudara, Yesus memberi banyak perhatian kepada orang-orang yang dianggap rendah oleh para Farisi dan ahli Taurat yang sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Dalam ayat 1-3 dituliskan, bagaimana Yesus melihat kesungguhan mereka dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus ingin memberikan kebutuhan jasmani yang mereka butuhkan saat itu. Ketika Yesus meminta para muridnya untuk menyediakan makanan bagi banyak orang ini, para muridnya malah menjawab tentang keterbatasan makanan dan kemampuan mereka. Ayat 4 mereka berkata, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang?" Namun dalam ayatnya yang ke-5 dan 7 Yesus mengingatkan apa yang mereka miliki saat itu, yaitu 7 roti dan beberapa ikan. Dengan apa yang tersedia, Yesus mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Semua orang yang hadir berkisar 4.000 orang laki-laki itu, belum terhitung wanita dan anak-anak. Mereka dicatat makan sampai kenyang. Saudara, peristiwa ini seharusnya menyadarkan para murid bahwa mereka tidak perlu khawatir terhadap masalah kekurangan makanan. Namun sayangnya menumbuhkan iman itu tidaklah gampang.
Saat Tuhan Yesus berbicara tentang perlunya bersikap hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, mereka tidak langsung memahami bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan itu bukan masalah makanan, tetapi masalah kemunafikan. Orang Farisi yang sering memata-matai Tuhan Yesus itu pasti sering melihat mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Herodes ingin melihat sendiri Tuhan Yesus itu membuat mujizat. Tetapi motifnya bukan supaya ia bisa menjadi percaya. Tetapi ia ingin melihat mujizat itu sebagai tontonan. Saudara bisa bandingkan ini dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 8. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dalam arti bahwa dia berharap agar mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di depan para muridnya itu menumbuhkan iman. Dan para muridnya bisa mempercayai dia. Saudara, walaupun orang beriman pada masa kini tidak lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang yang beriman kepada Kristus perlu mengingat pertolongan Tuhan yang pernah ia alami. Dan pengalaman itu seharusnya menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan itu selalu siap menolong umatnya. Saudara-saudara, sadarilah bahwa sejarah Israel yang dituliskan dalam Alkitab itu dimaksudkan agar kita belajar dari para pendahulu kita. Sehingga kita tidak meniru kesalahan mereka. Melainkan kita memahami dan mempercayai Allah yang telah bertindak dalam sejarah. Saudara-saudara, Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh mencari dan mau mendengarkannya. Ia menolong melalui cara yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Tidak ada orang yang terlalu sederhana bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu peduli. Dan ia tahu batas kekuatan kita. Tuhan sanggup menggunakan apa yang kita miliki untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan tidak ingin kita hanya terpesona menyaksikan kuasanya. Kita hanya menikmati berkatnya belaka. Namun setelah semuanya itu, saudara, kita harus kembali ke tempat masing-masing untuk membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah saudara telah membiasakan diri untuk selalu mengingat penyertaan Tuhan yang pernah saudara alami? Apakah saudara mau dan bersukacita membagikan pengalaman rohani saudara kepada orang-orang di sekitar kita? Bahwa Yesus Kristus itu peduli dan siap dan sanggup menolong saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tolonglah kami menjadi umat yang senantiasa mempercayai-Mu dalam segala perkara ya Tuhan. Pakailah kami menjadi umat yang menyaksikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari dalam firman dan tetaplah hidup dalam iman. Tuhan memberkati.